Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di dalam video pembelajaran ekonomi dengan KD konsep persamaan dasar akuntansi. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan sumber pencatatan akuntansi. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam bukti transaksi keuangan. Yang ketiga, menjelaskan pengertian akun atau rekening, mengklasifikasi akun atau rekening, mengidentifikasi fungsi akun atau rekening, menjelaskan kode akun atau rekening. Kemudian yang berikut berkaitan dengan proses pembelajaran akuntansi pada pertemuan kali ini, yaitu menyangkut penggolongan transaksi keuangan yang terdiri dari kegiatan transaksi keuangan secara sederhana dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu transaksi keuangan yang berdasarkan pihak yang melakukan, meliputi transaksi keuangan internal dan transaksi keuangan eksternal. Kemudian yang berikut, transaksi keuangan berdasarkan sumber transaksi keuangan yang meliputi transaksi modal dan transaksi usaha. Adapun asumsi dasar yang digunakan di dalam akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesatuan usaha, berkesinambungan, dasar pencatatan, harga perolehan, perbandingan pendapatan dengan biaya. Kemudian yang berikut berkaitan dengan konsep realisasi penghasilan atau revenue relation principle. Konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan dan penyerahan jasa, bukan saat pembayarannya. Kemudian yang berikut, konsep harga pokok atau cost principle. Konsep ini menghendaki adanya pengukuran aset sebesar nilai perolehan awal atau historical cost dan pengukuran kewajiban sebesar nilai yang harus dibayar ketika jatuh tempo. Konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya atau matching principle. Konsep ini menghendaki adanya ketetapan dalam membandingkan penghasilan atau periode buku dalam biaya untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan yang melebihi satu periode tidak diperkenankan untuk membandingkan dengan biaya yang melebihi atau periode berikut. Konsep tidak memihak atau objektif principle. Konsep ini menghendaki bahwa semua pos yang dicantumkan di dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti yang objektif, bukti yang dapat diterima kebenarannya. Konsep materialistis atau materialistis principle. Konsep ini merupakan pelengkap dari konsep penjelasan. Dalam konsep ini dikehendaki bahwa hal-hal yang materialis dipandang berbobot, baik jumlah maupun keadaannya, merupakan penjelasan yang memadai. Kemudian yang berikut, konsep hati-hati atau conservation principle. Dalam konsep ini, laporan keuangan merupakan kehendak menunjukkan aset di atas harga pokoknya. Demikian juga kewajiban. Konsep ini menghendaki kecenderungan minimalis pencantuman modal, yaitu dengan menetapkan bahwa laba atau penghasilan tidak bisa diakui sebelum direalisasi, sedangkan rugi atau kewajiban harus diikuti dengan kegiatan yang bisa diperkirakan. Kemudian sekarang kita masuk pada landasan dasar peraturan penyelenggaraan akuntansi. Kewajiban penyelenggaraan pencatatan atau diistilahkan akuntansi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 6, yaitu pada ayat 1, yang mana mewajibkan kepada setiap orang yang menjalankan perusahaan atau menyelenggarakan catatan akuntansi sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Selain itu, dalam KUH AD pasal 6 ayat 2 dinyatakan bahwa pengurus setiap tahun diwajibkan membuat neraca atau laporan-laporan lain yang harus diselesaikan
dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan atau setiap tahun berikutnya. Setelah diketahui dasar dan pencatatan akuntansi, maka kita masuk dalam persamaan dasar akuntansi, di mana rumus dasar akuntansi menggunakan dasar keseimbangan atau balance antara sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Jika ada tambahan suatu sisi, maka akan diikuti tambahan pada sisi yang lain. Sedemikian rupa sehingga tercapailah jumlah keseimbangan. Istilah ini sering juga disebut dengan Babel entry, karena setiap transaksi akun dicatat dalam 2 atau lebih akun yang ada. Dalam persamaan akuntansi, di dalam gambar di sini dijelaskan bahwa prinsip persamaan akuntansi adalah keseimbangan atau balance. Harta sama dengan ekuitas, ekuitas atau modal. Harta sama dengan utang tambah ekuitas atau utang tambah modal. Contoh beberapa transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Misalnya ada 7 transaksi yang terjadi. Dalam contoh di sini bahwa 5 Mei 2015 Riza mendirikan perusahaan jasa servis elektronik dengan menyetorkan modal pada perusahaan sebesar 10 juta. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2015 dibeli perlengkapan servis secara tunai atau berkas dari toko ABC seharga 100.000. Pada tanggal 7 Mei dibeli peralatan servis di toko Adis seharga 5 juta. Dari jumlah tersebut yang baru dibayar 1.500.000, sisanya adalah utang sebesar 3.500.000. Kemudian pada tanggal 8 diterima berkas pendapatan jasa servis TV dari Tuan Gali sebesar 300.000. Kemudian pada tanggal 10 Mei dibayar gaji karyawan sebesar 200.000. 11 Mei telah diselesaikan jasa servis HP Monika senilai 100.000, dan pada tanggal 30 Risa mengambil uang perusahaan 75.000 dan peralatan servis disusutkan 50.000. Nah, pada pencatatan persamaan akuntansi di dalam pelaporan keuangan di sini dalam tabel bahwa ada sisi aktiva dan ada sisi pasiva, yaitu mengisi transaksi yang telah terjadi pada tanggal 5, isi itu pada tanggal 5 diisi kas sebesar 10 juta, perlengkapan kosong, piutang kosong, peralatan kosong, biaya juga kosong, sama dengan utang, ekuitas juga bertambah sebesar 10 juta. Keterangan kosong. Kemudian disusul pada transaksi pada tanggal 6, di mana dibeli perlengkapan servis secara tunai. Kemudian pencatatannya yaitu pada tanggal 6 di sisi kas itu terjadi pengurangan sebesar 100.000 dan di perlengkapan bertambah sebesar 100.000. Kemudian di sisi pasiva atau ekuitas tidak berubah. Kemudian pada tanggal 7 ada transaksi tanggal 7. Di sini diperhatikan bahwa dibeli peralatan sebesar 5 juta. Berarti di sisi debit atau di sisi aktiva akan bertambah sebesar peralatan itu bertambah 5 juta. Kemudian di sisi aktiva yang lain ada yang berkurang berupa kas 1.500.000 dan pasiva 3.500.000, yaitu di posisi utang. Sehingga di situ ada penambahan peralatan sebesar 5 juta, tetapi utang juga bertambah sebesar 3.500.000. Kas dia berkurang 1.500.000. Tanggal 8 juga di situ terjadi penambahan kas karena memperoleh
jasa servis sebesar 300.000 dan di ekuitas itu bertambah pendapatan sebesar 300.000, yaitu ditentangan modal atau ekuitas. Sehingga kas dia bertambah sebesar 300.000, ekuitas juga bertambah 300.000 di keterangan pendapatan. Munculnya pendapatan itu akibat karena ada penambahan di kas dan di modal. Kemudian pada tanggal 10 ada transaksi pada tanggal 10 di situ ada pembayaran gaji sebesar 200.000, sehingga kas dia berkurang sebesar 200.000, juga di modal berkurang 200.000. Maka yang muncul di keterangan adalah beban gaji. Maksudnya berkurangnya kas dan berkurangnya modal itu diakibatkan karena pembayaran gaji. Kemudian pada transaksi tanggal 11 dalam pencatatan akuntansinya atau persamaan akuntansi, di situ ada lagi pendapatan yang belum diterima, sehingga di sisi pasifa akan bertambah sebesar 100.000 dan di sisi pasifa akan bertambah di modal juga 100.000. Maksudnya sudah dicatat sebagai pendapatan tetapi uangnya belum diterima, sehingga harus dimasukkan di piutang. Pada tanggal 30 di situ ada transaksi menyatakan bahwa Reza mengambil uang sebesar 75.000 di perusahaan dan peralatan servis disusutkan 50.000. Di dalam pencatatan di transaksi terakhir tadi bahwa kas itu akan berkurang 75.000 karena diambil oleh pemilik perusahaan, dalam hal ini adalah Raisa. Kemudian terjadi juga penyusutan modal yaitu sebesar 50.000, sehingga di kolom kas dia berkurang 75.000, di kolom biaya penyusutan 50.000. Kemudian di sisi pasifa untuk menyeimbangkan persamaan, karena persamaan itu harus seimbang antara harta dan ekuitas, maka terjadi pengurangan 125.000 pada ekuitas diakibatkan oleh biaya penyusutan dan prive atau pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Ya, demikian proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.